Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini saya akan kembali menyampaikan sebuah penjelasan materi yang di sini terdiri dari 7 materi pembahasan. Pembahasan ini akan saya ajukan sebagai tugas final test atau UAS mata kuliah ilmu dakwah. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Oktavia dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Angkatan tahun 2022, dengan nomor induk mahasiswa 220104010059. Saya juga akan memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan terlebih dahulu mind mapping atau peta konsep tentang ketujuh materi hari ini, beserta uraian-uraiannya. Yang pertama ada landasan ilmu dakwah dengan uraian materi yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang kedua ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain dengan uraian materi yaitu signifikasi ilmu dakwah dengan ilmu lain yang diuraikan lagi menjadi 1. Ilmu dakwah dengan ilmu keislaman, 2. Ilmu dakwah dan sains sosial, 3. Ilmu dakwah dan metodologi sains. Yang ketiga ada paradigma ilmu dakwah dengan uraian materinya yaitu teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Keempat, ada macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah dengan uraian materi yaitu ada macam dakwah, model dakwah, pendekatan dakwah, media dakwah, dan metode dakwah. Lanjut, yang kelima ada problematika dakwah masa kini dengan uraian materi yaitu problematika pendakwah, problematika mitra dakwah, dan problematika materi dakwah. Yang keenam ada faktor hidayah dalam dakwah dengan uraian materi yaitu pengertian hidayah, macam-macam hidayah, hidayah dalam kasus konvensi agama, hidayah dan ikhtiar dakwah. Kemudian materi terakhir ada tentang efek dan tahap-tahap perubahan perilaku dengan uraian materi yaitu persuasi dakwah, tahapan perubahan perilaku dengan uraian materi lagi yaitu 1. Efek kognitif, kedua efek afektif, dan ketiga efek behavioral, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi efek dakwah. Baiklah, tanpa membuang banyak waktu, mari kita ke pembahasan materi pertama yaitu ada landasan ilmu dakwah. Landasan ilmu dakwah yang pertama ada landasan ontologis. Ontologi merupakan sebuah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang apa yang ingin diketahui dari suatu disiplin ilmu. Ontologi dalam konteks dakwah adalah jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai apa itu dakwah dan hal yang terkait dengan ingin dikaji di sekitaran objek kajian sebuah dakwah. Berikutnya ada landasan epistemologis. Mulanya, epistemologi digunakan dalam filsafat tentang cara memperoleh pengetahuan yang valid, serta asal-usul sifat dan batas pengetahuan. Menurut Jujun S. Suryasumantri, epistemologi juga dikenal sebagai teori pengetahuan yang membahas secara rinci semua proses yang terlibat dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan. Dalam studi epistemologi, ilmu dakwah berfokus pada penyajian informasi yang konsisten dengan bukti faktual dengan cara yang bernilai bagi penerimanya. Landasan aksiologis. Kata aksiologis berasal dari bahasa Yunani axios, itu berarti layak atau pantas. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi meliputi nilai-nilai parameter bagi apa yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan itu. Lebih dari itu, aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan di dalam menerapkan ilmu praksis. Salah satu metrik untuk menilai keberhasilan pengiriman adalah apakah dakwah dai yang diserahkan kepada mat'u itu utuh. Salah satu ukuran keberhasilan ajakan adalah ketika mat'u menanggapi ajakan dai, sehingga sudah bisa dipahami bahwa yang menjadi dasar aksiologi dakwah
Kajian aksiologi dakwah bermaksud untuk mampu mewujudkan umatan wasatan, khairul ummah, dan khairul bariyah. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Relasi ilmu dakwah yang pertama ada signifikasi ilmu dakwah. Jika kita membedakan antara dakwah dan ilmu dakwah, pertanyaan yang mendasar yang sangat penting diajukan adalah apa kontribusi ilmu dakwah untuk kegiatan dakwah? Jawaban pertanyaan ini dapat dikemukakan dengan melihat pembagian sains dari aspek kegunaannya. Sains ada dua jenis, yaitu sains yang berguna untuk pengembangan teori atau pure sciences, dan sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia atau applied sciences. Ilmu dakwah termasuk sains aplikatif. Hasil dari penelitian ilmu dakwah dapat berguna untuk kegiatan dakwah. Ketika kegiatan dakwah telah usai, pendakwah perlu mendapatkan hasil evaluasinya. Untuk evaluasi dibutuhkan penelitian. Dari evaluasi ini, pendakwah dapat mengetahui titik kelemahan dan kelebihan dakwahnya. Pengembangan teori dalam ilmu dakwah dibagi dalam dua bentuk. Pertama, pengujian teori. Teori-teorinya telah ada, tetapi diuji untuk kondisi yang berbeda. Pengembangan teori yang mapan ini akan memunculkan teori yang baru dari teori lama menjadi teori besar atau grand theory. Kedua, pembentukan teori. Dalam hal ini, peneliti mendalami objek penelitian secara cermat, lalu ia menemukan data kualitatif. Dari data ini, peneliti membuat proposisi-proposisi yang pada gilirannya dilakukan pengujian sehingga menjadi suatu teori. Teori menjadi pilihan bagi pendakwah. Semakin banyak teori dakwah yang diserap oleh pendakwah, maka semakin banyak pula pilihan yang dimilikinya. Untuk memilih media dakwah, pendakwah perlu banyak pilihan media. Manfaat ilmu dakwah secara langsung dapat ditunjukkan oleh metode partisipatif. Dalam metode ini, antara pendakwah dan mitra dakwah melebur menjadi satu. Tujuan ilmu dakwah model ini bukan teori, melainkan pemberdayaan dari kesadaran masyarakat. Kemudian masuk ke ilmu dakwah dengan ilmu bantu lain. Yang pertama ada ilmu dakwah dengan ilmu keislaman. Ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat dakwah untuk menjelaskan hakikat dakwah. Dengan mengetahui hakikat dakwah, ilmuwan dakwah dapat membedakan antara kegiatan dakwah dan bukan dakwah, dan antara wilayah hidayah dan non-hidayah. Ilmu fikih yang membahas tentang dakwah disebut fikih dakwah. Fikih dakwah dibutuhkan tidak hanya mengartikan istilah, tetapi juga mengemukakan diskursus para ulama tentang istilah tersebut. Ilmu akhlak dalam kegiatan dakwah bertumpu pada pendakwah dan mitra dakwah. Ilmu dakwah akan kesulitan memahami karakteristik mitra dakwah serta potensi psikologis pendakwah tanpa bantuan apa yang disebut etika dakwah. Inti ilmu dakwah tersebut adalah ilmu keislaman. Bantuannya ialah sains sosial. Meminjam istilah Selo Soemarjan, ilmu dakwah tersebut masuk dalam kategori ilmu spiritual dengan dibantu ilmu intelektual. Sebaliknya, ilmu dakwah yang dikembangkan dengan sains sosial memandang ilmu keislaman sebagai ilmu bantu saja. Yang kedua ada ilmu dakwah dan sains sosial. Semua disiplin sains sosial dapat membantu pengembangan ilmu dakwah. Ini adalah keharusan dalam sains sosial. Setiap disiplin sains sosial harus membantu saudaranya atau yang baru menjadi saudara dalam keluarga sains sosial. Sebagai anggota baru dalam keluarga sains sosial, ilmu dakwah pasti memanfaatkan konsep atau teori yang telah dikembangkan oleh disiplin sains sosial lainnya. Selama ini, teori-teori dakwah yang berkembang di Fakultas Dakwah juga dengan teori sains sosial. Antara lain, teori dakwah konseling dengan teori psikologi, teori dakwah kelembagaan dengan teori ilmu manajemen, teori dakwah partisipatif dengan teori sosiologi,
serta teori retorika dakwah dan teori jurnalistik dakwah dengan teori ilmu komunikasi. Yang ketiga ada ilmu dakwah dan metodologi sosial. Metodologi sains adalah disiplin ilmu yang membahas cara mengembangkan sains. Dalam hal ini, ada dua disiplin metodologi yang dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Untuk dapat memakai ilmu penelitian dan ilmu logika, ilmu dakwah harus dipisahkan dari kelompok ilmu keislaman. Kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah. Yang pertama ada teori sistem dakwah. Dakwah sebagai sebuah sistem berarti terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan. Namun, hanya dakwah secara kolektif yang dapat ditelaah dengan menggunakan teori sistem dakwah. Dalam bukunya Ilmu Dakwah karya Profesor Ali Aziz mengatakan, teori sistem dikembangkan dalam pola 6M, yaitu personalia atau pengurus, atau man, serta pendanaan atau money, strategi manajerial atau method, peralatan dan sarana atau machine, khalayak atau mitra dakwah atau market, dan nilai atau pesan dakwah. Selain itu juga dapat ditekankan pada 5 unsur dakwah, yaitu pendakwah, pesan dakwah, mitra dakwah, dan media dakwah. Dengan demikian, teori sistem dakwah adalah cara atau aturan yang disusun secara teratur dari pandangan teori dan asas dalam menyiarkan agama, pengembangannya di kalangan masyarakat sebagai seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Kemudian yang kedua ada teori proses dakwah. Setelah memahami hakikat sistem dan fungsi teori sistem, kita akan mudah memahami pola kerja sistem. Dinamika sistem terbuka terletak pada pergerakan suatu proses yang dilakukan. Proses adalah rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Dengan adanya tahapan, batasan kajian ilmu dakwah menjadi semakin jelas atau tidak bias. Kejelasan yang dimaksud itu adalah kejelasan ruang lingkup dalam proses dakwah, sehingga dapat memudahkan peneliti dakwah dalam memilih metode penelitian yang tepat. Masuk ke materi keempat, ada macam model pendekatan media dan metode dakwah. Macam model pendekatan media dan metode ilmu dakwah. Yang pertama ada macam dakwah. 1. Ada dakwah faridah, merupakan dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau dengan satu orang atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah faridah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Kedua, dakwah ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Ketiga, dakwah bilisan adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Keempat, ada dakwah bilhal, merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Dakwah ini dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan. Kelima, dakwah bitadwin adalah dakwah yang dituangkan melalui tulisan, baik menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, atau artikel, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah yang sangat penting dan efektif. Keenam, ada dakwah bil hikmah, yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa hingga pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Selanjutnya ada model dakwah. 1. Model dakwah fardiyah, merupakan interaksi seseorang dai dengan seorang mad'u yang berlangsung dalam suasana tatap muka
dan dialogis sehingga tindak balas mat'u terhadap dakwah atau pesan yang disampaikan oleh dai dapat diketahui pada ketika itu juga, sama ada respon itu positif ataupun negatif, menerima atau menolak. Yang kedua, model dakwah fi'ah merupakan proses dakwah yang berlangsung antara dai dan mat'u, kelompok kecil dalam suasana berhadapan. Yang ketiga ada model dakwah pendidikan atau tarbawiyah, ialah proses yang disampaikan melalui pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi guru dan murid pada hakikatnya sama dengan proses interaksi dai dan mat'u dalam model yang spesifik, yaitu interaksi seorang dai atau guru dengan kumpulan mat'u atau sejumlah murid melalui instruksi pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, ada model dakwah bi'tiyah, adalah model dakwah yang dilakukan melalui perantara urusan. Yang kelima, model dakwah koresponden atau mukatabah merupakan model dakwah yang menggunakan surat menyurat atau tulisan dalam menjalin komunikasi atau menyampaikan dakwah kepada mat'u. Yang keenam atau yang terakhir ada model dakwah islahiyah, adalah model dakwah perdamaian, anti perseteruan, atau dakwah anti merusak. Selanjutnya ada pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses dakwah. Pendekatan dakwah terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan yang pertama terpusat pada pendakwah, menuntut unsur-unsur dakwah lainnya, menyesuaikan atau bekerja sesuai kemampuan pendakwah, metode manakah yang mampu digunakan pendakwah, media manakah yang mampu digunakan pendakwah, pesan dakwah manakah yang mampu dikuasai pendakwah. Selanjutnya yaitu pendekatan yang kedua, terpusat pada mitra dakwah, memfokuskan unsur-unsur dakwah pada upaya penerimaan mitra dakwah. Siapakah pendakwah yang cocok pada mitra dakwah dengan tipologi tertentu? Manakah pesan dakwah yang paling dibutuhkan mitra dakwah? Serta metode dan media dakwah bagaimanakah yang dapat menggugah hati mitra dakwah? Kemudian yang selanjutnya ada media dakwah. Media dakwah adalah alat yang menjadi perantara penyampaian pesan dakwah kepada mitra dakwah. Yang pertama ada media auditif atau alsam, adalah media dakwah yang berfokus pada indera pandangan dan suara. Media auditif bisa menerima pesan dakwah tanpa memperhatikan arah asalnya. Contoh media auditif adalah radio dan tape recorder. Yang kedua ada media visual, adalah sarana yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan manusia. Contoh media visual ialah verse, majalah, poster atau plakat, dan buku. Yang ketiga yaitu media audiovisual, merupakan gabungan auditif dan media visual. Contoh media audiovisual ialah televisi, film, dan sinema elektronik atau sinetron. Masuk ke uraian yang terakhir yaitu ada metode dakwah. Yang pertama metode ceramah atau muhadlarah atau pidato ini telah dipakai oleh semua Rasul Allah dalam menyampaikan ajaran Allah. Umumnya ceramah diarahkan kepada satu publik, lebih dari seorang. Sifat komunikasinya lebih banyak searah atau monolog dan pendakwah ke audiensi. Sekalipun sering juga diselingi atau diakhiri dengan komunikasi dua arah atau dialog dalam bentuk tanya jawab. Umumnya, pesan-pesan dakwah yang disampaikan dengan ceramah bersifat ringan, informatif, dan mengundang perdebatan. Yang kedua, metode diskusi. Jos Daniel Vareta secara garis besar membagi diskusi menjadi dua, yaitu diskusi terbatas, yaitu meliputi konferensi, komisi, wawancara, dan brainstorming. Diskusi terbuka atau umum yang meliputi debat, forum, seminar, panel, simposium, ceramah, kelompok mimbar atau wawancara TV dan radio. Dalam setiap diskusi tersebut selalu terdiri unsur manusia, yaitu seperti moderator dan peserta. Unsur materi seperti masalah, topik atau tema pembicaraan, dan unsur-unsur fasilitas seperti ruangan, meja, kursi, alat audiovisual, papan tulis, kertas, dan lain-lain. Yang ketiga, metode konseling.
Konseling adalah pertalian timbal balik di antara dua cabang individu, di mana seorang konselor berusaha membantu sang klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapinya saat ini, dan pada waktu yang akan datang, konselor sebagai pendakwah akan membantu mencari pemecah masalahnya. Yang keempat ada metode karya tulis. Adalah buah dari keterampilan tangan dalam menyampaikan pesan dakwah. Tanpa tulisan, peradaban dunia akan lenyap dan punah. Ada hal-hal yang mempengaruhi efektivitas tulisan, antara lain bahasa, jenis huruf, format, media, penulisan, serta isinya. Yang kelima ada metode pemberdayaan masyarakat. Salah satu metode dalam dakwah bilhal adalah metode pemberdayaan masyarakat, yaitu dakwah dengan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan melandasi proses kemandirian. Kemudian yang terakhir ada metode kelembagaan, lebih bersifat sentralistik dan kebijakannya bersifat dari atas ke bawah atau top down. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah masa kini. Yang pertama ada problematika pendakwah. 1. Pendakwah perempuan. Pendakwah perempuan di depan publik masih dipersoalkan di kalangan ulama, antara lain terkait batasan aurat perempuan di luar badah, apalagi berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Suara perempuan masih diperdebatkan apakah termasuk aurat ataukah tidak. Untuk mengurangi kontroversi dalam hal ini, maka untuk tempat pendakwah perempuan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu A. Pendakwah perempuan harus menutup auratnya. B. Suara perempuan bukan aurat dalam pandangan ulama yang bermazhab. Ini pendapat yang paling realistis. C. Disertai mahram demi keamanannya dari kejahatan orang lain. D. Berpakaian sopan dan tidak berlebihan dalam penampilan hingga tidak mengundang godaan dari orang lain. Kemudian yang kedua ada pendakwah anak-anak. Hal yang dipermasalahkan dari anak-anak sebagai pendakwah adalah belum adanya beban tanggung jawab atau taklif. Selain itu, kematangan berpikir dan kedewasaan, bersikap dan bertindak pada umumnya belum terjadi pada masa anak-anak. Pengetahuan dan pengalamannya juga masih terbatas. Dakwah yang dilakukan oleh anak-anak walaupun tidak terlihat sebagai penunaian kewajiban, akan tetapi tetap dipandang baik dari dua segi. Pertama, dakwah oleh anak-anak dipandang sebagai proses pendidikan dan pelatihan. Kedua, penampilan pendakwah anak-anak dapat berfungsi sebagai pemberi semangat orang tua dalam mendidik anak, sekaligus bagi anak-anak yang lain untuk dapat meniru jejak mereka yang memahami beberapa hal tentang ajaran Islam dan bisa menyampaikannya dengan gaya yang memukau. Yang ketiga ada pendakwah mu'alaf. Ketika seorang mu'alaf berceramah, bukan tidak mungkin ia berhadapan dengan ulama yang memiliki pengetahuan tentang Islam secara lebih mendalam. Dakwah para mu'alaf justru lebih menyentuh sanubari kaum awam, karena mereka sama-sama berangkat dari titik nol. Jika mu'alaf menjadi pendakwah yang menguasai ilmu agama, maka hal ini menjadi dorongan bagi umat Islam pada umumnya yang telah memeluk Islam puluhan tahun, tapi belum banyak yang diketahuinya tentang Islam. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada problematika mitra dakwah. Materi dakwah yang disampaikan pada umumnya adalah bersifat pengulangan atau klise sehingga menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat, dan jarang sekali menyinggung kemajuan iptek dalam rangka menunjang peningkatan iptek. Persoalan mat'u atau mitra dakwah. Yang pertama yaitu persoalan pribadi atau personal. Terkadang permasalahan yang mereka alami adalah masalah pribadi yang membuat susah untuk mendengarkan dakwah. Kedua yaitu persoalan ekonomi seperti keadaan fakir atau miskin. Yang ketiga adalah persoalan sosial seperti terjadi disintegrasi dalam keluarga, perceraian, ayah pejudi, dan seorang pecandu. Kemudian yang keempat ada persoalan politik.
Keempat persoalan tersebut merupakan persoalan yang dialami oleh mitra dakwah atau para mat'u dalam mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh para pendakwah. Sebagian mat'u juga kadang merasa bosan karena materi dakwah yang disampaikan oleh para pendakwah itu menimbulkan kejenuhan, dan juga jarang sekali para pendakwah itu menyinggung tentang kemajuan iptek dalam rangka menunjang kemajuan iptek yang ada saat ini. Selanjutnya ada problematika materi dakwah. Berikut beberapa problematika materi dakwah atau mad'ah. Yang pertama ada pemilihan materi dakwah kurang sesuai dengan kondisi mat'u. Dalam berdakwah, kondisi dan keadaan masing-masing masyarakat tidak selalu sama, sehingga materi yang disampaikan juga bervariasi menyesuaikan keadaan masyarakat. Seorang juru dakwah atau dai harus mencari-cari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sekaligus memikirkan pemecahannya yang nantinya menjadi bahan pembicaraan dalam berdakwah. Yang kedua yaitu tidak menggunakan retorika dengan benar. Dalam menyampaikan materi dakwah perlu menggunakan retorika, yakni gaya atau cara penyampaian yang variatif. Tekanan suara, naik turun nada, penggalan kalimat, hingga bunyi suara seperti tenor, bariton, dan sebagainya merupakan bagian dari retorika yang amat penting. Yang ketiga yaitu menggunakan humor yang berlebihan. Humor memiliki daya tarik tersendiri bagi seorang dai karena mampu memberikan kesan positif terhadap keberlangsungan proses dakwah. Namun, tidak sedikit dai yang menggunakan humor tapi kurang memperdulikan segi kepantasan. Misalnya, tidak boleh humor dusta, tidak boleh mengandung celaan untuk orang lain, dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Yang terakhir yaitu pengulangan materi dakwah. Materi dakwah yang disampaikan bersifat pengulangan atau klise akan menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat dan jarang sekali menyinggung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menunjang peningkatan iman dan takwa. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan dari materi kelima. Kemudian kita akan masuk lagi ke materi yang keenam, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Faktor hidayah dalam dakwah. Pertama kita akan masuk dulu ke pengertian hidayah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab. Hada, yahdi, hadyan, huda, hidyatan, hidayatan. Hidayah secara bahasa berarti petunjuk atau bimbingan. Secara istilah atau terminologi, hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Definisi hidayah dengan makna khos atau khusus adalah anugerah atau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dengan taufik. Selanjutnya ada macam-macam hidayah. Yang pertama ada hidayah umum. Hidayah umum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh makhluknya. Inilah hidayah yang Allah berikan kepada semua makhluk dalam hal yang berhubungan dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup mereka dalam utusan dunia, seperti melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang membinasakan untuk kelangsungan hidup di dunia. Yang kedua ada hidayah bayan. Hidayah bayan merupakan suatu hidayah yang berupa penjelasan dan keterangan tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk serta jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Hidayah inilah yang mampu dilakukan oleh manusia, yaitu dengan berdakwah dan menyeru manusia ke jalan Allah, serta menjelaskan kepada mereka jalan benar dan memperingatkan jalan yang salah. Akan tetapi hidayah yang sempurna, yaitu taufik, hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya. Yang keempat ada hidayah taufik. Hidayah taufik merupakan suatu ilham atau dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan kelapangan dada untuk menerima kebenaran serta memilihnya. Inilah hidayah yang sempurna yang mesti menjadikan orang yang meraihnya akan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada nihayah atau puncak. Puncak dari suatu hidayah yaitu hidayah kepada surga dan neraka ketika penghuninya digiring kepadanya. Kemudian pembahasan selanjutnya ada hidayah dalam kasus konversi agama. Yang pertama ada konversi dari gaya hidup mewah ke sederhana.
Dari sebelumnya cinta akan kemewahan hidup menjadi berubah sepenuhnya meninggalkan kemewahan yang dimilikinya, dari orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selalu rindu dekat dengannya. Yang kedua ada konversi agama dari non-muslim ke muslim. Tanpa hidayah tidak mungkin seseorang yang memuncak kebenciannya kepada Nabi tiba-tiba berubah menjadi pembela Nabi, bahkan menyatakan siap mati untuknya. Yang ketiga ada hidayah susah dijelaskan secara rasional. Hidayah agama kadang tidak bisa dijelaskan secara rasional, bahkan cenderung irasional. Bahkan kadang-kadang mereka yang menerima hidayah tidak bisa menjelaskannya secara logis. Syekh Ali Maraghi contohnya yang mengemukakan bahwa insting panca indera dan akal tidak cukup mampu menemukan kebenaran yang mutlak sebagai pegangan hidup. Yang keempat ada konversi agama karena hidayah. Hidayah agama juga bisa diperoleh melalui perjuangan panjang seseorang untuk mencari kebenaran. Hidayah diyakini oleh setiap orang yang mengalaminya datang dari kekuatan supranatural di luar dirinya. Yang terakhir ada hidayah dan ikhtiar dakwah. Bersangkut dengan hidayah, perilaku manusia juga ikut berperan dalam prosesi hidayah. Maka tentulah dakwah harus tetap dilaksanakan. Fungsi dari dakwah sendiri untuk menyambut jalur hidayah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bila jalur hidayah melalui ikhtiar tidak digerakkan, maka mustahil keduanya bertemu. Mustahil pula Allah memberi hidayah bila manusia tidak bekerja sesuai jalan yang telah ditentukan Tuhan. Maka hidayah akan datang bila keduanya berjalan secara beriringan. Allah akan memberikan hidayah jika manusia melangkah dalam satu alunan kebenaran. Baiklah, telah sampai ke tahap materi yang terakhir, yaitu ada efek dan tahap-tahap perubahan perilaku. Efek dakwah dan perubahan perilaku. Yang pertama ada persuasi dakwah. Persuasif yaitu dengan mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah termasuk jenis cara yang persuasi. Dakwah persuasif memerlukan persiapan yang sungguh-sungguh. Sebab persuasi mendasarkan usahanya pada segi-segi psikologis dan yang ingin diraih adalah kesadaran seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Oleh karena itu, dakwah persuasif harus dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki pengetahuan dan keahlian. Jika dakwah persuasif dengan metode ceramah, pembicara dapat menggunakan alat-alat psikologis agar menghasilkan kesan yang mendalam. Suwito Kusumowidakdo dalam Te Alati Prousidi membagi kesan tersebut dalam 7 kesan. Yang pertama itu ada Docker, yaitu meyakinkan audiensi dengan menerangkan, menjelaskan, dan membuktikan kebenaran isi pesan dakwah, serta menunjukkan tidak benarnya pendapat lain yang bertentangan. Yang kedua ada Vermover, yaitu cara menggerakkan perasaan dan kemauan audiensi dengan jalan direct patriotik, yakni dengan kekuatan perasaan dan keyakinannya, pembicara melahirkan kata hatinya dengan penuh semangat yang menyala-nyala. Yang ketiga yaitu Conciliar, yaitu cara menarik perhatian pendengar terhadap isi ceramah dengan jalan. Yang keempat ada Frankfurt yaitu teknik persuasi yang artinya pukul terus. Ini merupakan cara yang telah teruji untuk menanamkan suatu pengertian atau paham hingga mendalam. Yang kelima ada simbolik, yaitu cara memberi gambaran tentang apa yang dimaksudkan dalam pesan ceramah dengan bahasa lambang. Yang keenam ada sensasi, yaitu sesuatu yang dapat memaksa pendengar menaruh perhatian kepada pembicara. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir ada sugesti, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keyakinan tanpa berpikir lebih lanjut. Selanjutnya ada tahapan perubahan perilaku. Yang pertama ada efek kognitif, berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek kognitif ini akan terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh mitra dakwah tentang ini pesan yang diterimanya. Yang kedua ada efek afektif, timbal bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak, meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai.
Efek ini merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Pertanyaan pokok yang harus ada pada efek kedua ini adalah, apakah mitra dakwah menyetujui mitra dakwah tersebut atau menolaknya? Apakah mereka setuju dengan pesan dakwah tersebut? Apakah mereka menganggap pesan dakwah sebagai hal yang penting atau tidak? Kemudian yang ketiga ada efek behavioral, yaitu yang merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku. Efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku mitra dakwah dalam merealisasikan pesan dakwah yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk pada akhir pembahasan materi pada hari ini, yaitu evaluasi efek dakwah. Evaluasi terhadap efek atau feedback atau umpan balik dari proses dakwah ini seringkali diabaikan oleh kebanyakan pendakwah, baik secara perorangan maupun lembaga. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah. Padahal, evaluasi ini sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis efek dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan menganalisis atsar dakwah secara cermat dan tepat, maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya atau corrective action. Evaluasi efek dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif. Yang harus dievaluasi dari pelaksanaan dakwah tidak lain adalah seluruh komponen dakwah yang dikaitkan dengan tujuan dakwah yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Baiklah, segitu dulu penjelasan dan pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata pada apa yang saya ucapkan. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang telah menonton video ini, dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu ilmu dakwah yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah yang telah memperkenankan saya untuk membuat video final test pada hari ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.